Pimpinan KPK ditengarai memeras Syahrul Yassin Limpo yang dia sedang berperkara di KPK. Kata Firly, 1 miliar itu banyak ya. Bagaimana menurut kalian? Apakah pernyataan Ketua KPK itu hanya untuk membelokkan isu saja, atau memang ini benar-benar terjadi pemerasan oleh pimpinan KPK? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Pimpinan KPK disorot karena pada saat ini sedang memproses kasus di Kementerian Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, meskipun sebetulnya ini sepertinya belum pernah diungkap terkait dengan korupsi yang ada. Tetapi muncul Prof. Mahfud MD mengatakan bahwa sudah menjadi tersangka. Tapi di sisi yang lain muncul Firly Bahuri, Ketua KPK, ditengarai. Katanya diduga memeras mentan Syahrul Yassin Limpo. Ayo kita baca di beberapa media sebenarnya bagaimana yang terjadi dan seharusnya bagaimana ini pimpinan KPK ini. Apakah memang ini hanya sebatas isu atau memang harus dibersihkan pimpinan KPK-nya? Pertama kita baca di TV One News. Heboh pimpinan KPK diduga memeras mantan Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, PB Semi. Usut tuntas. Ini ada sebuah harapan dari salah satu kelompok yang berharap. Mungkin semua kelompok berharap seperti ini. Karena tidak asik memeras, maksudnya diduga memeras. Itu kan pasti tidak mengasihkan. Kemudian yang kedua di Detik News, dugaan pemerasan pimpinan KPK dinilai nodai pengusutan korupsi di Kementan. Jadi langsung membawa efek yang tidak baik dalam pemberantasan korupsi, meskipun kita juga tidak tahu apakah yang terjadi di Kementan itu memang korupsi atau memang karena Nasdem mempunyai gagasan koalisi perubahan dan diberi mainan ini. Kita belum tahu yang sebenarnya. Kemudian di cpnn.com, pimpinan KPK diduga memeras Firly Bahuri. 1 miliar dolar itu banyak loh. Oh, 1 miliar dolar. Bukan miliar, 1 miliar dolar. Selanjutnya di Detik, Jokowi diminta bertindak soal dugaan pemerasan oleh Ketua KPK, Firly Bahuri. Oh, ini ada gambarnya Firly ketika diistirahat pada waktu olahraga. Badminton kelihatannya. Kalian pilih yang mana? Ayo kita pilih yang CPNN yang jarang-jarang kita membacanya. Dan nanti kita tambahkan yang lain. Pimpinan KPK diduga memeras Firly Bahuri 1 miliar dolar itu banyak loh. CPNN.com Jakarta, Ketua KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Firly Bahuri membantah isu dirinya memeras Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Saya menyampaikan hal tersebut tidak benar dan tidak pernah dilakukan pimpinan KPK, ujar Firly di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis kemarin. Firly mengaku pernah mendapat laporan mengenai adanya sejumlah pihak yang mencatut namanya dan meminta sejumlah hal kepada beberapa kepala daerah, anggota DPR RI hingga kepada menteri. Namun demikian, pensiunan perwira tinggi Polri itu memastikan hal tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, Firly juga membantah isu dirinya telah menerima uang sebesar 1 miliar dolar AS dari salah satu pihak. Saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang yang bertemu, apalagi ada isu menerima sesuatu senilai 1 miliar dolar. Saya pastikan tidak ada. Oh, ini ada kalimat
Saya kira tidak akan pernah ada hal yang bertemu. Padahal tadi ada fotonya. Ini kan melihat dari sini aja boleh orang curiga. 1 miliar dolar itu banyak loh. Kedua, siapa mau kasih 1 miliar dolar itu lanjutnya. Mantan Kapolda Sumber itu mengakui kenal dengan Syahrul Yassin Limpo, tapi hanya dalam konteks hubungan profesional sesama pejabat negara. Tapi agak berbeda dengan kalimatnya. Saya di Kementan hanya kenal menteri saat rapat terbatas maupun sidang kabinet paripurna. Oleh karena itu, Firly memastikan tidak pernah melakukan pemerasan yang dituduhkan kepada dirinya. Kami tidak pernah berhubungan dengan para pihak, apalagi meminta sesuatu. Nah, ini foto tadi perlu dijelaskan, kata tidak pernah bertemu, tidak pernah berhubungan. Seperti yang ada, ini sehingga dalam foto di Detik, Jokowi diminta bertindak soal dugaan pemerasan oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Ketua KPK menjadi sorotan. Nah ini yang disampaikan Pusako, Fakultas Unan, peneliti Pusat Studi Konstitusi. Ferry menyoroti pelanggaran etik yang dilakukan Firly bukan hal pertama kali terjadi. Hingga saat ini belum ada sikap tegas yang diberikan Jokowi terkait dengan polemik yang terjadi di KPK. Pecinta masa depan kita, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi di berbagai media, bahwa tema Syahrul Yassin Limpo menjadi tema pemberantasan korupsi. Semua melihatnya bahwa ini ada sebuah proses, apakah memang terjadi korupsi atau tidak, semua masih proses, jadi kita tidak bisa mengatakan ada korupsi atau tidak. Tapi semua menjadi heboh ketika Prof. Mahfud MD mengatakan sudah menjadi tersangka, meskipun KPK sendiri pada waktu itu belum. Dan muncul yang namanya 1 miliar dolar diberikan kepada Ketua KPK. Menurut analisis saya, pertama, bahwa bantahan yang disampaikan oleh Ketua KPK, Firly Bahuri, bahwa dia tidak menerima 1 miliar dolar Amerika terkait dengan pemberian dari Syahrul Yassin Limpo itu adalah telah terjadi. Bahwa beliau mengklarifikasi tidak pernah ada atau dia tidak pernah menerima terkait dengan 1 miliar dolar. Meskipun hal ini semua boleh dong bertanya-tanya, karena dia mengatakan bahwa saya tidak menemui, sebagaimana yang ada di dalam penyampaian tadi, bahwa saya tidak akan pernah ada hal orang bertemu. Tapi kalian bisa melihat dalam foto tadi, di foto yang ada di Detik, bahwa beliau bertemu dengan Syahrul Yassin Limpo. Nah, ini fotonya ini hoax atau beneran? Tapi kalau hoax mungkin langsung itu hoax. Tapi kalau melihat dari fotonya, nah ini para ahli perlu menyampaikan, kalau memang itu terjadi, maka hal ini berbeda dengan yang disampaikan di CPNN bahwa dia tidak pernah bertemu dengan para pihak. Sehingga klarifikasi itu menjadi tanda tanya banyak orang. Apakah betul yang disampaikan bahwa Firly Bahuri, Ketua KPK itu adalah tidak pernah menerima 1 miliar dolar Amerika? Atau mungkin dengan angka yang berbeda, tapi bahwa itu yang disampaikan oleh Firly tidak, meskipun agak berbeda dengan kalimat yang disampaikan, tidak bertemu dengan orang-orang, tapi ada fotonya. Yang ini yang menurut saya perlu diklarifikasi. Kemudian yang kedua, tidak ada api kalau tidak ada tanda-tandanya. Maksudnya bahwa tidak mungkin orang itu selanjutnya, atau tidak mungkin pemberitaan itu muncul kalau tanpa ada indikasi-indikasi yang kuat. Jadi
sampai muncul pemberitaan di berbagai tempat dengan berbagai judul yang heboh. Menurut saya ini perlu ada penegakan yang serius ya, supaya nanti pimpinan KPK, khususnya Pak Firly Bahuri, itu tidak menjadi bulan-bulanan. Bahwa kalau memang terjadi, maka harus diusut tuntas. Ya, pimpinan KPK, Pak Firly harus merelakan untuk mundur. Tapi kalau tidak, harus segera dikembalikan nama baiknya, supaya ini tidak menjadi tema yang liar terkait dengan pemberantasan korupsi. Karena saya pun juga menjadi tidak baik lah pimpinan KPK, pimpinan penegak hukum kemudian ada isu-isu yang negatif. Tapi kalau ini dibiarkan, maka akan tidak ada pangkalnya, sehingga kalimat usut tuntas. Usut tuntas. Kalau menurut saya usut tuntas itu caranya adalah berbagai hal yang terkait dengan isu tersebut, apakah pemerasannya ataupun lainnya, itu harus betul-betul diusut tuntas. Ketika ada laporan penegak hukum, itu harus berproses. Jangan sampai karena ketua KPK menjadi kebal hukum. Kalau memang sudah aman, ya harus dikembalikan nama baiknya. Kalau memang tidak terjadi. Kemudian yang ketiga, itu yang disampaikan oleh Bang Ferry, yang beliau sangat berharap bagaimana penegakan hukum itu betul-betul terjadi, bahkan sampai tema terkait dengan sebuah etika. Bang Ferry beberapa kali ketua KPK itu kan dilaporkan, tapi selalu aman dari Dewas. Aman dari Dewas. Sehingga pada kesempatan ini perlu ada semacam Dewas yang mengusut tuntas terkait dengan tema tersebut. Begitu juga yang disampaikan oleh SEMI, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, supaya apa yang disampaikan itu, maksudnya pimpinan KPK juga apakah betul di etika itu betul-betul sudah menjalankan berdasarkan regulasi yang ada. Karena kalau melihat dari foto yang ditampilkan di Detik, maka menimbulkan banyak kecurigaan. Dan jangan dilarang orang curiga terkait dengan foto tersebut. Apalagi di sela-sela ada sebuah tema pemberantasan korupsi di Kementan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sudah saatnya Pak Presiden bergerak, sudah saatnya Dewas bergerak, sudah saatnya semua bergerak untuk penegakan hukum ini. Jangan sampai tema menuju pemilu 2024 selanjutnya menjadikan orang-orang yang berpotensi dihajar oleh kanan kiri dengan tema yang sebetulnya bukan substansi, hanya sebagai antara saja. Begitu juga jangan sampai dalam proses misalkan terjadi pemberantasan korupsi juga pimpinan KPK masih menjadi isu yang ditabrak kanan kiri, padahal sebetulnya sudah saatnya mereka aman dari sebuah atau berbagai isu yang ada. Usut tuntas itu harapan terhadap negara kita, supaya tidak ada yang bermain-main dengan korupsi, apalagi melakukan pemerasan atas nama korupsi. Itu lebih membahayakan. Dia menari-nari di penderitaan orang lain. Semoga saja usut tuntas pemberantasan korupsi ini bisa terjadi. Kalau memang
Pak Firly Bahuri itu ada sebuah problem terkait pemeriksaan yang hubungannya dengan pemerasan, maka harus segera diusut. Tetapi kalau tidak, harus ini dibersihkan. Jangan sampai ini menjadi tema-tema yang tidak baik dalam menuju pemilu 2024. Begitu juga terkait dengan Syahrul Yassin Limpo, ini harus ditegakkan. Kalau memang tidak ada masalah, ya jangan digoreng-goreng. Tapi kalau ada masalah juga harus ditegakkan supaya tidak ada orang main-main atas nama apapun terkait dengan keuangan negara. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.